Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berkatul Jannah dari Prodi S1 PGSD kelas 3A Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Di sini, saya akan membahas materi tentang perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Karena pada hakikatnya manusia tidak bisa berhenti pada satu titik tertentu sepanjang masa, yang artinya mereka akan selalu mengalami perubahan, baik itu perubahan yang cepat atau lambat, maupun perubahan yang kecil ataupun besar. Masyarakat memiliki peran penting terhadap terjadinya perubahan sosial pada jangka waktu tertentu. Bentuk-bentuk perubahan sosial. 1. Perubahan yang lambat dan cepat. Perubahan yang lambat adalah perubahan yang biasanya tak direncanakan. Terjadi karena masyarakat ingin menyesuaikan dengan kebutuhan, keadaan, atau kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Perubahan yang evolusioner sering tidak dirasakan sebagai perubahan karena masyarakat telah berhasil menyesuaikan diri secara sempurna terhadap perubahan yang terjadi. 2. Perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi tidak membawa pengaruh langsung atau berarti dalam masyarakat. Contoh, perubahan mode rambut tidak mengakibatkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan. Perubahan besar adalah perubahan yang terjadi membawa pengaruh langsung atau berarti dalam masyarakat. Contohnya seperti industrialisasi yang pada masyarakat agraris yang akan membawa pengaruh besar dalam masyarakat. 3. Perubahan yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki adalah perubahan yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak yang menghendaki perubahan dalam masyarakat. Bisa dari seseorang maupun institusi swasta maupun pemerintah. Perubahan yang sengaja direncanakan itu misalnya disebut dengan istilah pembangunan dan modernisasi. Perubahan yang tidak direncanakan biasanya berupa perubahan yang tidak dikehendaki dan terjadi di luar jangkauan masyarakat. Karena terjadi di luar perkiraan dan jangkauan, perubahan ini sering membawa masalah-masalah yang memicu kekacauan atau kendala-kendala dalam masyarakat. Misalnya, seperti kasus banjir bandang di Sinjai, Kalimantan Barat. Timbulnya banjir dikarenakan pembukaan lahan yang kurang memerhatikan kelestarian lingkungan. Sebagai akibatnya, banyak perkampungan dan pemukiman masyarakat terendam air yang mengharuskan para warga mencari pemukiman baru. Ciri-ciri perubahan sosial. 1. Berkelanjutan. Perubahan sosial sifatnya berkelanjutan, dan ini merupakan ciri-ciri yang paling utama. Masyarakat dimanapun akan mengalami perubahan, bisa secara cepat, bisa juga secara lambat. Perubahan sosial sudah pasti terjadi pada masyarakat dan akan terus berkembang. Hal ini adalah konsekuensi dasar karena manusia merupakan makhluk sosial. 2.
Imitatif. Perubahan sosial juga bersifat imitatif. Maksud dari imitatif adalah perubahan yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Hal tersebut akan diikuti oleh kelompok masyarakat lainnya. Hal itu terjadi karena masing-masing kelompok akan saling mempengaruhi. Mereka tidak dapat mengisolir diri dari perubahan-perubahan yang ada. 3. Disorganisasi sementara. Disorganisasi adalah sebuah keadaan yang kacau. Hal ini merupakan akibat dari adaptasi bagian-bagian masyarakat terhadap perubahan sosial yang terjadi. Perubahan sosial yang sifatnya cepat biasanya akan menimbulkan disorganisasi yang bersifat sementara. Contohnya seperti disorganisasi sementara pada perubahan sosial itu seperti disorganisasi politik pasca reformasi yang dialami oleh Indonesia pada tahun 1998. 4. Hubungan kausalitas atau timbal balik. Perubahan sosial tidak terbatas pada bidang material atau imaterial. Akan tetapi, perubahan sosial itu dapat terjadi pada keduanya. Karena antara aspek material dan imaterial memiliki satu hubungan kausalitas atau timbal balik. 5. Penggolongan watak. Secara tipologis, perubahan sosial dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk. Antara lain, proses sosial perubahan struktur kelompok, dan segmentasi. Proses terjadinya perubahan sosial. Berikut ini proses perubahan sosial yang bisa terjadi di masyarakat dalam kondisi dan jangka waktu tertentu. 1. Difusi. Difusi adalah proses penyebaran berbagai unsur pembentuk sosial dan kebudayaan, yakni berupa ide, keyakinan, dan hal yang lainnya. Penyebaran ini bisa dilakukan dari individu ke individu atau kelompok yang lebih besar dari itu. Proses difusi kemudian dibagi menjadi dua, yakni difusi intramasyarakat dan difusi antar masyarakat. 2. Akulturasi. Akulturasi adalah proses perubahan sosial yang terjadi karena masuknya suatu kebudayaan asing ke dalam sekelompok masyarakat, sehingga unsur budaya asing diterima dan disesuaikan dengan kebudayaan asli masyarakat tertentu. Budaya asing tersebut masuk dan bisa diterima masyarakat tergantung bagaimana cara masuknya budaya tersebut dan jangka waktu penyesuaian tertentu. 3. Asimilasi. Asimilasi adalah proses perubahan sosial yang timbul jika ada dua individu atau kelompok dengan latar budaya yang berbeda kemudian berinteraksi dengan intensi dalam jangka waktu yang lama. Proses perubahan sosial ini kemudian akan menghilangkan budaya tersebut atau mengurangi perbedaan antara golongan masyarakat. Asimilasi muncul agar mencapai satu tujuan yang sama antar golongan demi kepentingan bersama. 4. Akomodasi. Akomodasi adalah proses perubahan sosial yang menunjukkan keseimbangan dalam hubungan sosial antar golongan yang berkaitan dengan norma atau nilai yang berlaku di masyarakat. Faktor internal adalah faktor yang melandasi terjadinya suatu perubahan dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Faktor internal itu sendiri meliputi bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan masyarakat, konflik sosial, terjadi pemberontakan atau revolusi. Faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. 1. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang melatar belakangi terjadinya perubahan sosial dari lingkungan sekitar masyarakat. Misalnya lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia,
peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lainnya. 2. Faktor pendorong. Faktor pendorong di sini dapat berupa kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan formal yang maju, sikap menghargai hasil karya seseorang, dan keinginan untuk maju, toleransi, sistem pelapisan masyarakat yang terbuka, penduduk yang heterogen, ketidakpuasannya masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, orientasi ke masa depan, dan adanya nilai bahwa manusia harus berikhtiar untuk memperbaiki kehidupannya. 3. Faktor penghambat. Faktor penghambat terjadinya perubahan sosial bisa terjadi karena beberapa hal, yaitu lantaran kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang masih mengagungkan tradisi masa lampau dan cenderung konservatif, adanya kepentingan yang sudah tertanam kuat, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan, prasangka terhadap hal-hal baru atau asing terutama yang datang dari barat, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, kebiasaan tertentu dalam masyarakat yang cenderung sukar diubah karena sudah mendarah daging, dan nilai bahwa hidup pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Nah, sekian penjelasan tentang materi perubahan sosial dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.